Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran warga seluruh bumi tipu-tipu ini, Son. Dunia tipu-tipu, Son. Dunia tipu-tipu ini. Kali ini mungkin beneran bisa jutaan Zed kali ini. Kali ini bisa beneran nih kali. Kenapa emang alasannya, Son? Kan kemarin habis ini kan sama Om Ded kan. Oh, video kemarin mungkin yang bisa jutaan kali. Ya kan? Minimal udah ngerasain sekali lah. Nah, mungkin belum nyampe. Belum masih jauh lah. Ya, kita berdoa saja yang terbaik gitu ya. Dan sekarang kita tampak lebih rileks ya, Son, hari ini ya, karena mungkin tidak ada. Udah nggak ada beban. Pemegang saham, Son. Oh iya. Kan ada yang ngomongin waktu itu kan. Pemegang saham. Pemegang saham datang juga akhirnya katanya harus bagus nih kayaknya. Iya. Tapi tetap harus bagus lah. Oh, harus bagus lah. Saya sudah menyiapkan beberapa topik yang sangat luar biasa ini, Son. Karena topik ini itu adalah hasil dari meeting kita bersama followers kita, Son. Bener. Subscribers kita yang ikut di live-nya kita yang hari Selasa, tiap hari Selasa kemarin. Yes. Karena kita tuh sekarang tiap hari Selasa itu kita meeting bareng sama para viewers kita buat nentuin apa pembahasan yang seru buat dibahas di video yang selanjutnya. Pasti kita bawain. Ini adalah buktinya nih, Son. Ini kan? buktinya nih. Ini adalah buktinya. Oke. Dan ini topik-topiknya sangat seru, mencengangkan dan luar biasa karena ternyata subscribers kita itu banyak yang pinter-pinter juga, Son, gitu loh, Son. Sobat Loteng pinter-pinter. Sobat Loteng tuh banyak yang pinter-pinter gitu loh. Jadi kita belajar banyak juga gitu. Kita sama-sama belajar juga gitu satu sama lain gitu, Son. Jadi yaudahlah, tanpa berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih ada bangsa kuno yang bikin gambar buat komunikasi sama alien, Son? Gambar apaan? Jadi ceritanya gini, di tengah padang di Peru ditemukan ribuan garis dan gambar raksasa misterius yang sudah dibuat sejak 2000 tahun yang lalu. 2000? Iya, kayak ongkos parkir. Jadi di padang pasir itu banyak gambar-gambar yang gede banget gitu, Son. Contohnya nih, ada gambar burung kolibri. Gambar ini itu panjangnya mencapai 90 meter, Son. Terus ada gambar laba-laba raksasa juga. Sampai gambar sosok yang menyerupai astronot, Son. Astronot helm gitu maksudnya? Ya kayak orang pakai baju astronot gitu. Area ini disebut sebagai naskah line atau garis naskah. Yang anehnya nih, gambar ini tuh punya presisi geometris yang sempurna, Son. Which is it's a very hard thing to do at that time. Keanehan kedua nih, Son, gambar-gambar ini tuh cuma bisa dilihat dari langit, Son. Orang kan jadi bertanya-tanya dong ya kan, ngapain mereka bikin gambar yang mereka sendiri nggak bisa lihat, Son? Kan pada saat itu kan tidak ada pesawat dong. Iya, di padang gurun lagi kan? Nah, di padang gurun coba. Kemudian muncullah nih sebuah teori dari buku Chariots of the Gods yang ditulis oleh Erich von Däniken di tahun 1968. Jadi menurut teori ini, garis-garis dan gambar raksasa tersebut itu adalah merupakan sistem komunikasi dari bangsa naskah kuno dengan alien, Son. Wow. Gak berhenti di situ. Jadi di naskah lain ini itu ada sebuah garis panjang yang menyerupai landasan pacu buat pesawat, Son. Jadi beberapa orang berpendapat bahwa ini tuh jadi tempat landingnya alien di zaman dulu, Son. Jadi garisnya itu panjang banget, Son. Mirip kayak yang ada di bandara lah gitu. Iya. Menurut si von Däniken nih, bangsa naskah kuno itu membangun ini semua untuk berkomunikasi dengan alien yang mereka anggap sebagai Tuhan pada saat itu, Son. Karena mungkin secara teknologi alien ini kan jauh lebih advance. Iya. Punya kemampuan-kemampuan yang tidak bisa dilogikakan bahkan oleh kita sekarang ini mungkin gak bisa dilogikakan gitu loh. Apalagi di zaman dulu gitu kan. Tapi menurut para arkeolog, bukti-bukti yang ditemukan itu tidak mendukung ke arah sana katanya. Tapi kan sekarang pertanyaannya ya buat apa dia membuat gambar yang sebegitu besar ya, Son? Sangat besar sekali gambarnya ini. Dan hanya bisa dinikmati kalau lo lihat dari atas. Di 2000 tahun yang lalu, coba lo bayangin. Iya. Mending gambar di goa Nah, gampang, itu dia ya kan. Sebenarnya seru banget nih ceritanya tentang naskah lain ini. Jadi gue enjoy banget juga sih ngelihatnya gitu loh. Karena mungkin ini bisa jadi salah satu Seven Wonders of the World kali ya. Keren banget soalnya season sih. Kalau menurut gue sih keren sih menurut gue sih. Walaupun ya gak sesulit kayak bangun piramid kali ya. Atau Machu Picchu misalnya. Iya, gak tiba-tiba garisnya sesuai dengan lintas apa gitu kan. Enggak kan. Enggak. Cuma lurus aja kan. Tapi ya gambarnya bagus aja sih. Dan menyimpan banyak misteri juga. Tapi itu gimana sih bikinnya? Maksudnya kok bisa tahan gitu 2000 tahun gitu kan? Nah itu jadi mereka ini mengeruk bagian atas dari tanahnya gitu. Dibikin kayak modelan parit-parit. Kedalamannya itu 10-15 cm, Son. Karena tanah di permukaan luar itu berbeda warnanya sama yang di permukaan dalam. Jadi ya akhirnya terbentuk gambar di situ. Soalnya ini padang kering juga ya. Padang kering. Jadi curah hujannya juga ya tipis ya. Harusnya sih tipis ya. Soalnya bukan padang pasir ini. Ini padang kering gitu. Padang kering. Tanah. Tanah dan kerikil. Iya. Isinya iya. Menurut lu kira-kira ini cara mereka berkomunikasi dengan alien atau bukan sih? Kira-kira, Son? Menurut lu, Son? Bisa jadi sih ya. Ini soalnya udah 2000 tahun yang lalu loh, Son. Iya, Son. maksudnya seni di 2000 tahun yang lalu kan apa sih maksudnya banyak kan? dong. Di Mesir aja banyak seninya, nonton.
Cuman yang bikin orang bingung itu ngapain mereka bikin seni yang nggak bisa dinikmatin. Ngelihatnya dari atas, bro. Harus ada dari gunung sekitar mungkin ya kan. Tapi kita pada ngering. Emang ada dataran tingginya juga sih. Tapi lu kalau buat ngelihat itu secara clear gambar-gambar semua, lu harus tinggi banget. Dan gini deh, anggapannya harus ada yang supervisi kan, supaya gambarnya itu pas gitu kan, garisnya lurus. Nah, terus bentukannya pasnya gimana. Bener. Gitu kan. Itu harus ada anggapannya kayak mandornya lah. Iya, kayak walkie-talkie ya. Ngasih taunya gimana kan itu. Nah, itu dia. Itu mungkin ya keahlian dari bangsa naskah kuno ini aja sih menurut gua. Cuman intensinya aja sih. Motifnya ya apa? Motifnya mereka membuat ini tuh sebenarnya karena apa gitu. Itu yang diperdebatkan sebenarnya gitu sama orang-orang. Misterinya tuh di situ. Pengen viral juga. Belum sampai zamannya. Belum ada ya kan? Masa ya kan? Siapa tahu 2000 tahun lagi viral gitu kan? Nggak mungkin ya kan, baru mau ngomong gacor cuman udah udah ini Son ya kan, udah meninggal Son, nggak bisa. Kalau kayak proyek-proyek kelapa sawit gitu mungkin masih make sense Son ya maksudnya ya. Iya, nggak ada fungsinya ini. Mau bikin hidroponik belum ada. Ya kan? Ya kan? Bikin gambar doang nggak jadi duit. Terus buat apa intensinya kalau nggak jadi duit Son? Bener nggak? Mau barter sama apa gitu kan? Kan? Tapi yang berita yang Amerika ngasih tahu bukti alien itu salah satunya ada ini enggak ya? Nggak ada. Itu ada 27 bukti keberadaan alien itu yang kemarin sempat ramai itu ya baru-baru ini kan. Tapi bingung juga sih, maksudnya Amerika udah ngasih tahu nih, bener-bener ngasih tahu kalau misalnya alien tuh ada gitu anggapannya. Sebenarnya bukan alien Son mereka bilangnya. Kan tadinya UFO namanya kan. Sekarang kan berubah jadi UAP sekarang namanya ya kan. Tadinya unidentified flying object, sekarang apa namanya? Unidentified aerial phenomena ya kalau nggak salah ya. Bukan aerial, unidentified anomalous phenomenon Son. Oh iya. Nah, kenapa namanya harus diubah Son, pertanyaannya Son? Iya ya. Brand sudah terkenal jangan ubah nama dong. Bener nggak? Karena nggak selalu flying kali sih. Nah, ya kan nggak selalu terbang dia. Mungkin tiba-tiba ada keris gitu kan yang ketemu kan bukti aliennya. Bisa juga benda gitu kan. Benar. Harusnya kan sesuatu yang sudah terkenal seperti UFO. Buat apa diubah lagi namanya sekarang pertanyaannya? Benar. Apakah memang tidak ingin dibicarakan lagi soal UFO ini pertanyaannya? Ya kan? Ya tapi tetap dia udah ngakuin tuh alien sih. Ya tapi kan orang gak clickbait jadi ya. Kan tahu sendiri kalau kita sekarang di video ini pakai judul UAP dibanding pakai judul UFO, kira-kira view-nya lebih banyak mana Son? Gue tanya sekarang Son. Iya benar. Harus UFO ya baru meledak ya. Iya sih. Iya kan? Gila ya tapi fenomena luar ya. Di Indonesia kira-kira ada gak ya itu ya? Itu maksudnya Amerika doang atau seluruh dunia sih yang 27 tadi itu? Seluruh dunia kan? Seluruh dunia, tapi kan kepalanya di Amerika kan, NASA kan? Iya. Mungkin suatu saat ada di Indonesia juga kali ya. Bisa jadi kan di Jogja sendiri juga ada festival alien kan? Iya. Diadakannya konferensi tersebut tuh di tempat yang pernah jadi tempat crop circle Son. Iya. Tapi kayak seru ya kalau misalnya kita kesana. Menurut kalian? Wah, gila kalian sih. pengen apa enggak nonton kita kesana Son? Kita live stream kesana Son. Itu harus ada sponsornya dulu. Nah, kayaknya sih. Tulis di komen teman-teman. Tulis di komen. Nah ini gue bakal ngomongin fenomena di Indonesia juga Chat kali ini Chat. Fenomena apa tuh? Nah ini fenomena ninja Chat. Oh tinja. Ninja ya. Ninja ya benar. Silahkan. Oke. Lo tau gak sih kalau di Indonesia juga punya ninja Chat? Waduh, ninja NKRI berarti, bukan ninja HTRI Son. Iya benar. Coba ceritain gimana. Oke. Jadi awal mulanya itu dari tahun 1998 Chat, di Banyuwangi, Jawa Timur. Fenomena ini melibatkan serangkaian pembunuhan yang menargetkan orang-orang yang melakukan praktik ilmu hitam atau santet. Ferry Irwandi ini bukan? Enggak, kalau itu kan yang nantangin Chat. Oh iya. Beda. Dan kenapa disebut ninja? Karena beberapa saksi mata itu mengatakan kalau mereka itu pakai pakaian yang serba gelap Chat, terus bawa senjata kayak celurit. Sama pada saat menjalankan aksinya, itu listriknya pasti mati Chat. Dari saksi lain juga bilang kalau mereka itu ngelihat ninja-ninjanya ini bawa handy talkie Chat, bawa HT. Ninjanya pakai teknologi ya berarti pakai teknologi. Sampai ada orang yang ngeklaim juga kalau ninjanya ini bergerak lompat-lompat Chat, kayak ninja beneran gitu. Di atas genteng juga? Di atas genteng, di atas pohon apa segala macam. Tapi sebetulnya sampai saat ini belum jelas motifnya itu apa sebenarnya. Jumlah korban yang terenggut dari kejadian ini itu mencapai 147 orang ya, menurut data dari TPF NU. Dan ternyata setelah dilakukan pendataan, banyak di antara para korban itu bukan dukun santet. Jadi di framing doang berarti ya? Nah, malah korbannya itu banyaknya guru ngaji,
kiai sama tokoh-tokoh masyarakat, Set. Jadi mereka ini di framing berarti gitu ya, dituduh bahwa wah orang itu adalah dukun. Iya, kelihatannya kayak gitu. Bener. Nah, di kasus ini ada kejadian yang bikin geleng-geleng juga nih, Set. Apa tuh? Nah, jadi pada saat itu kan dari Bupati Banyuwangi, Purnomo Sidik, mau melakukan pengamanan dan pendataan buat orang-orang yang sekiranya bakal jadi target gitu kan dari ninja-ninja ini. Jadi dia mengeluarkan radiogram yang ditujukan buat para aparat. Tapi setelah radiogramnya keluar, pembantaian itu justru semakin meluas, ya. Jangan maksa dong. Bikin geleng-geleng tadi. Nggak usah maksa juga kali. Jadi ternyata radiogram itu yang tadinya digunakan untuk menyelamatkan, malah menyebarluaskan data-datanya kan keluar semua kan. Dalam sehari korbannya itu bisa 9 orang, Zed. Makanya masyarakat tuh berasumsi bahwa radiogramnya ini malah salah satu penyebab korbannya itu makin banyak gitu. Ya kemungkinan pesannya itu ya bocor atau dibocorkan gitu. Ya kita nggak pernah tahu ya gitu ya maksudnya. Iya. Apakah ada oknum yang membocorkan atau memang bocor karena ternyata ada ninjanya juga di dalam radiogramnya, atau ada kan? Sindikatnya lah sebenarnya kan di dalam itu juga kan. Nah itu itu dia. Tapi yang nggak ada yang tahu sampai sekarang kebenarannya gimana gitu. Karena dari keluarga korban tuh juga udah katanya sih kalau dari sumber yang gue lihat itu udah nggak mau dibuka lagi lah kasusnya, ya udahlah, udah ikhlas gitu. Udah ikhlas gitu ya, nggak mau diomongin lagi gitu ya. Iya. Tapi emang kejadian framing ini sangat banyak terjadi Son ya kan. Salah satunya contohnya juga ada yang kalau saya sebut sekarang dolar kuning ya. Son ada juga yang partai yang dulu yang diuber-uber tahu kan. Itu sering banget orang di framing bilang ini adalah anggota partai tersebut. Iya. Apalagi dulu orang tua gue orang Solo dua-duanya Son. Di Solo tuh banyak Son. Banyak apa? Baik anggota partai tersebut. Sering terjadi tuh di Indonesia tuh kayak begitu-gitu. Soalnya zaman dulu kalau kayak gitu berat sih buat maksudnya mengklarifikasi gitu. Klarifikasinya, mutihinnya apa segala macam susah. Soalnya masih radiogram ya. Kalau Instagram kan tinggal tulis aja, maksudnya kan gitu kan. Tinggal story-nya cukup ya kan. Tadi klip-klip sama orang. Nah, gitu. Saya minta maaf. Nah, cepet. Kalau ini radiogram gimana caranya? Soalnya kan malah bocor yang ada soalnya kan. Nah, gila tuh kalau jadi bupatinya tuh gimana ya, Seth? Nah, nggak tahu tuh. Kalau jadi Pak Patinya mungkin agak pikiran juga. Walaupun bupati lebih pikiran pasti. Ya pasti saya akan menjaga ketat ya, maksudnya informasi tersebut jangan sampai leak lah ibaratnya gitu ya. Tapi susah sih. Anggapannya zaman sekarang yang udah pakai teknologi aja masih suka ke-leak kan? Ya kalau saya sih pokoknya begitu. Saya akan mencoba untuk jangan sampai leak ini cara gimana gitu loh. Ngasih sendiri, kita cari tahu, bawain sendiri. Ya kalau perlu gue bawain sendiri demi rakyat kalau gue. Iyalah. Demi rakyat saya berjanji ya kan. Saya akan membawa sendiri pokoknya. Demi rakyat. Ingat teman-teman, tanggal 27 jangan lupa. Jangan coblos yang jedak-jeduk. Bercanda. Apalagi fans. Gitu Son. Jadi kalau saya sebagai bupati ya, saya kan turun sendiri demi rakyat Son, itu pasti itu. Karena saya selalu mendengarkan suara rakyat Son. Contohnya salah satunya suara rakyat Sobat Loteng yang di komen Son. Nah, banyak yang mengoyak-ngoyak kita, kapan Bang bahas cloning? Nih gue beri buat lo. Lo tau eksperimen tergila yang pernah dilakuin sama manusia gak Son? Apa tuh? Kali ini gue mau ngomongin tentang eksperimen cloning. Kita pasti pernah denger dong domba cloning yang namanya Dolly. Iya. Walaupun mungkin ente lebih familiar nama ini sebagai nama gang ya. Enggak ya sudah, alhamdulillah. Baru denger saya itu. Jadi dulu eksperimen cloning ini itu terkenal banget Son di tahun 1996 sebagai eksperimen cloning pertama dari mamalia yang berhasil Son. Setelah melalui percobaan sebanyak 277 kali Son. 77? Baru berhasil. Gue ceritain nih ya proses gimana akhirnya domba Dolly bisa terjadi. Tapi gue usahakan gak jelimet nih. Jadi lo kasih tau gue kayak gue umur 5 tahun Zed. Nah, dan memang kan cara kecerdasan emosi. Jadi domba Dolly ini itu gak punya bapak Son, tapi dia punya 3 ibu. Ngandungnya ganti-gantian atau gimana? Enggak, bukan. Yang pertama ibu di rumah, yang kedua ibu di sekolah, ketiga ibu partai. Enggak, bukan. Ibu yang pertama adalah domba yang jenisnya itu adalah Scottish Blackface. Nah, domba yang ini itu diambil sel telurnya, tapi dihilangkan nukleusnya. Jadi kosong sel telurnya tanpa DNA. Nah, ibu yang kedua itu adalah domba yang jenisnya Finn Dorset. Nah, kalau dia ini perannya adalah nukleusnya diambil dari sel somatik. Jadi DNA-nya yang dipakai DNA
DNA-nya si ibu yang kedua ini. Abis itu nukleusnya dari si ibu yang kedua sama sel telurnya ibu yang pertama itu digabungin Son, yang kemudian menghasilkan sel hybrid. Ini ibu yang ketiga AFK bagaimana nih? Belum, ntar dulu sabar makanya. Belum. Lalu kemudian sel hybridnya itu diberikan stimulus berupa listrik yang membuat selnya itu mulai membelah hingga memasuki blastosis stage. Kemudian blastosisnya dimasukkan ke dalam tubuh ibu ketiga Son. Lagi-lagi domba blackface lagi nih, yang mukanya hitam. Ibu ketiga ini itu perannya adalah sebagai ibu pengganti Son, atau surrogate mother. Jadi ya dia yang mengandung si Dolly sampai lahir nih. Ketika domba Dolly ini lahir, Dolly ini bener-bener persis banget kayak ibu keduanya Son. Berarti mukanya gak hitam? Gak hitam mukanya, bener-bener persis kayak ibu keduanya. Padahal 3 ibunya itu, yang duanya kan hitam mukanya. Tapi ya dia jadinya persis kayak yang diambil DNA-nya, which is ibu keduanya yang mukanya putih. Jadi gak ada campuran genetik sama sekali Son, sama 2 ibu lainnya Son. Itulah yang menyatakan bahwa cloningnya berhasil kan. Karena dia kan nge-cloning dari ibu keduanya sebenarnya kan, karena kan DNA-nya ngambilnya dari ibu keduanya kan. Bener. Dolly berhasil hidup selama 7 tahun Son. Bahkan dia sempat melahirkan juga. Iya. Normal. Jadi kan gue sempat nonton interviewnya kan dari interview orang yang Dolly? bukan Buris. bukan. Jadi gue sempat nonton interview ilmuannya Son di Scotland kan. Ilmuannya di Edinburgh kalau nggak salah ya kan. Dia bilang dia nyoba sebanyak 277 kali Son, karena sulit banget buat bikin cloning kayak gitu di zaman itu ya. Pasti asam urat tuh ilmuannya tuh ya. Nah itu dia. Jadi banyak yang misalnya udah lahir berapa hari metong ya kan. Iya. Dombanya. Ada yang nggak lahir udah metong di dalam ya kan. Si Dolly ini pertama kali lahir langsung seger Son katanya Son. Langsung bangun seger, langsung nyari susu ibunya Son katanya Son. Ibu yang mana tapi? Ya ibunya dia lah pokoknya yang ada di situ. Iya. Kan kalau hewan kan nggak tahu ya kan. Iya sih. Jadi Dolly ini lahir dengan sehat gitu Son. Sekarang kan pertanyaannya adalah kenapa ramenya cuma berhenti di Dolly doang Son? Kenapa nggak ada eksperimen lagi? Kenapa nggak dilanjutin? Yang rame gitu kan. Dan kenapa nggak dilanjutin buat nge-cloning manusia Son? Nah, pasti banyak dong yang bertanya-tanya seperti itu. Iya betul. Ternyata Son, alasannya bukan cuma soal etik doang, tapi emang setelah diteliti lebih lanjut, ya nggak begitu berguna gitu Son. Kan banyak orang yang bilang nge-cloning bisa dipakai buat ngidupin orang lain katanya ya kan. Orang yang udah meninggal, wah di-cloning biar bisa hidup lagi misalnya. Masalahnya nih, cloning itu cuma bikin makhluk baru dengan genetik yang sama Son, bukan ngidupin orang yang sama. Iya. Ibaratnya orang yang kembar identik aja itu kan punya DNA yang sama sebenarnya kan, tapi sifatnya beda kan. Terus ada juga yang bilang orang-orang kaya pasti memilih untuk nge-cloning dirinya misalnya buat apa, ngejalanin perusahaan atau apa misalnya gitu kan, biar bisa hidup immortal misalnya. Karena genetik itu kan maksudnya sampai kecerdasan otak juga kan, enggak ya? Mungkin ada sangkut pautnya genetik kecerdasan otak, tapi kan personality-nya beda ya kan. Personality dibentuk juga dengan lingkungan misalnya. Iya kan. Karena kalau pinter males kan percuma kan. Nah iya makanya Ronaldo anaknya coba kira-kira bisa lebih dari Ronaldo gak pertanyaan, atau sama lah seenggaknya coba menurut Anda? Berat sih emang. Berat kan? Berat. Karena apa? Circumstances-nya different. Iya. Lingkungannya beda. Hidupnya udah enak misalnya. Lahir udah emas semua ya kan. Iya kan? Jadi buat apa di cloning gitu? Iya. Cuman cloning ini ada bagusnya Son. Jadi orang-orang kaya ini katanya lebih memilih cloning yang berjenis therapeutic cloning. Jadi cloningnya ini dipakai buat nge-cloning stem cell Son. Stem cell ini kan manfaatnya banyak ya, bisa ngebantu pengobatan dan juga ngebantu regenerasi organ yang udah rusak. Tapi sayangnya Son, orang yang disuntikin stem cells itu kadang tubuhnya sendiri tuh ngelawan Son, seakan-akan stem cell ini tuh adalah penyakit. Dengan melakukan cloning pada stem cell, beberapa ilmuwan percaya bahwa tubuh pasien tuh akan lebih mudah menerima karena ada DNA si pasien di dalam stem cell-nya Son. Gitu. Jadi ya cloning itu ternyata ya hanya rame di film aja gitu Son ya kan. Kalau dipikir-pikir lagi gak ada gunanya bro ternyata cloning itu gitu loh. Justru malah kayak misalnya udah berhasil di cloning nih, misalnya orang di cloning ternyata performance-nya kurang bagus ya. Kayak tadi kan misalnya sifatnya karakternya beda ya. Benar. Kan? Justru malah semakin down ya. Kena pressure-nya semakin banyak ya. Kamu kok udah cloningan masih gini-gini aja? Ya. Kamu kok gampang marah, yang dulu kayaknya gak gampang marah, sabar kayaknya. Akhirnya mental health. Yang dulu lebih berani mengambil resiko daripada kamu. Ya kan? Itu. Dan satu lagi Son, proses cloning ini sangat berbahaya Son. Oh gitu. Kenapa? Chance gagalnya tinggi, Masian. Kalau nggak salah di zaman dulu itu kan 277 kali percobaan kan. Iya. Itu sekitar 0,56% apa kalau nggak salah ya. Di zaman sekarang naik katanya. Tapi ya masih 10-20% kalau nggak salah. Jadi ya 1/5 gitu. Iya. Sedangkan kan ada orang yang disuruh ngandung Son. Betul. Betul. Kalau gagal sih gimana? Coba kira-kira. Yang ngandung kira-kira gimana nasibnya? Ya pasti sih kan. Ya beginilah yang. Oh iya. Iyalah. Iya. Bahaya prosesnya itu. Gue pikir kan maksudnya janin yang di dalamnya ya. Dalam periode tertentu kan masih belum bisa dibilang manusia atau makhluk hidup kan sebenarnya kan. Tapi
Kan ini ibaratnya mutasi genetik lah, bukan alamiah, lu bang? Iya sih. It's different man. Iya. Makanya cloning ini nggak di carry lebih jauh lagi. Orang ninggalin cloning ini. Akhirnya yang dipakai ya kayak therapeutic cloning tadi. Jadi bukan nge-cloning manusianya, tapi di cloning misalkan nih ya, mungkin ya di masa depan ya, di cloning jantungnya misalnya. Paru-paru lo misalnya udah hitam pakai jadi donor. Donor organ. Orang-orang sakit paru-paru diganti misalnya sama paru-parunya Ronaldo misalnya gitu kan. Iya kan? Itu. Jadi kedepannya kemungkinan itu. Yes. Jadi bukan nge-cloning satu badan gitu di cloning, enggak. Yang di repair aja lah jatuhnya. Jatuhnya buat nge-repair doang, kesehatan. Kesehatannya. Arahnya mungkin bisa ke situ juga sih. Kemungkinan besar dan memang ke sana. Mulai dari stem cell dulu katanya. Iya. Gitu. Ya kita berharap aja teknologi yang ada di generasi kita ya. Iya. Wah itu sih. Dan harus affordable. Nah, kalau cuma ada doang ya buat apaan, nggak bisa beli ya kan? Bener gak? Bener. Iya kan? Kira-kira akan di-include ke BPJS nggak Son? Kalau misalnya ada Son, pertanyaan saya. Aduh. Kira-kira Son? Itu mungkin ada, tapi waiting listnya mungkin 20 tahun. Gitu ya mungkin ya. Lebih panjang dari haji maksud Anda Son? Tapi itu akan merubah life expectancy manusia jauh lebih panjang. Pasti. Mungkin kita bisa hidup di atas 100 tahun itu mungkin adalah average mungkin ya. 100 tuh mungkin hal yang biasa gitu. Nah itu dia kan, soalnya kan kalau ibaratnya kalau Gen Z kan lewat umur 27 aja udah alhamdulillah gitu kan, karena 27 Club kan. Iya, di luar negeri kan. 27 di luar negeri. Kalau Indonesia panjang-panjang. Di luar negeri kan lagi ngetrend guys. Kalau kalian yang nggak tahu 27 Club itu sebenarnya bukan ngetrend, itu udah dari lama sih sebenarnya. Dari lama ya. Jadi rockstar yang hanya umurnya sampai 27 doang. Kan mungkin bakal kita bahas juga tuh. Mungkin kalau kalian setuju tulis di komen, nanti bakal kita bahas. Soalnya sekarang kan paling teknologi ya baru kencang-kencang kan di AI kan. Makanya sama Nvidia meroket banget kan. Karena Nvidia graphic card yang salah satunya backbone-nya AI lah ibaratnya, tulang punggungnya AI. Sampai makan gultik juga. Nah, tapi minumnya masih Fiji Son. Masih Fiji? Fiji minumnya satu botol gocap Son, satu botol kecil. Wajar lah, dia kan CEO Son. Iyalah. Nah kali ini pas nih gue mau bahas tentang AI. Kenapa tuh AI? Bahwa AI itu telah menemukan apa yang umat manusia gak bisa temuin selama ribuan tahun. Loh, emang apa yang ditemuin Son? Gue ceritain ya. Coba. Lo tau gak sih hal-hal yang ditemukan oleh AI yang gak pernah ditemukan sebelumnya sih? Loh, maksud lo kejujuran di negeri ini Son? Masih ada kok. Masih ada. Selama hampir 2000 tahun, beberapa gulungan papirus yang ditemukan di Herculaneum. Apa kan? Gulungan papir? Bukan dong. Yang pada waktu itu hangus karena dibakar. Karena letusan Gunung Vesuvius ya. Oh, kirain karena dibakar. Enggak. Akhirnya berhasil terpecahkan isinya oleh bantuan AI. Beberapa ilmuwan dari University of Pisa di Italia menggabungkan beberapa gulungannya dan dengan mesin infrared yang canggih dan bantuan AI mengungkapkan isi tulisan yang tidak terbaca tersebut. PT Mereka menemukan di mana tempat filsuf terkenal Plato dimakamkan dan apa yang dilakukan oleh Plato menjelang akhir hayatnya. Jadi menurut tulisan itu, Plato itu wafat di usia 81 tahun. Dimakamkan di sebuah taman dekat Platonic Academy di Athena. Dan di akhir hayatnya tulisannya ini bilang kalau Plato ini mendengarkan musik yang dimainkan dengan seruling oleh seorang budak wanita Thracian. Dan di situ ditulis juga walaupun dia lagi melawan sakitnya ya, Plato itu masih sempat komplain kalau suara suling yang dimainin itu nggak sesuai ritmenya aja. Waduh, jadi sakit-sakitnya masih komplain dia. Masih komplain dia. Penggunaan AI dalam memecahkan tulisan kuno itu sangat banyak dilakukan ternyata sih, dan membantu meningkatkan tingkat kebenaran akurasi dalam sejarah kita. Kayak sebuah AI yang bernama Itacha yang dibuat oleh DeepMind mampu membantu meningkatkan tingkat akurasi pemulihan dari yang sebelumnya 25% jadi 72% sih. Coba kita lihat kira-kira sejarah apa yang bakal dibongkar oleh AI ini ke depannya. Nah, coba tulis di komen. Yes. Jadi selain mencari gulungan papir tadi apa? AI juga bisa memecahkan banyak hal juga ya tentang sejarah meninggalnya Plato yang kita juga mungkin nggak tahu gitu ya. Soalnya kan AI ini kan pasti lebih canggih kan kalau soal kayak misalnya pola, terus gambar atau tulisan atau apa berkas-berkas ya kan, itu pasti jauh lebih canggih daripada otak manusia kan. Benar, karena dia bisa mencoba misalnya kalau orang nih misalnya nyobain polanya gini kali, salah ngulang lagi, itunya lama. Kalau komputer kan langsung nyoba terus sampai berhasil. Iya, makanya itu luar biasa sih ya berarti ya. AI juga akan membantu kita di banyak medan juga gitu ya maksudnya. Bahkan sejarah aja kita terbantu ya. Yang masa lampau ya. Kayak misalnya tanggal-tanggalnya apakah cocok? Kan? Apa kronologinya benar misalnya dikasihnya ya kan? Dicocokin sendiri sama dia. Kenapa sulit kan sebenarnya karena berkas-berkas ini kan angus dan maksudnya ada beberapa bagian yang hilang lah maksudnya kan. Nah dengan pola-pola itu dia bisa mengembalikan kata-kata
Jakartanya gitu ya. Nah itu. Iya. Itu tugas yang sangat sulit itu Son ya kan, maksudnya. Sulit lah. Ya walaupun gak sesulit nyatuin Anies sama Ahok sih, tapi maksudnya karena ternyata bisa dilakukan ya ternyata ya. Memang teknologi itu semakin advance semakin ngebantu kita gitu kan, sebagai manusia gitu ya. Ada yang bikin kita lebih produktif, ada yang bikin kita makin malas kan. Mostly bikin hidup kita lebih gampang, which is itu akan bikin kita jadi lebih malas pasti gitu ya kan, kebanyakan teknologi lah gitu kan. Tapi gue ada salah satu fakta menarik nih Son ya kan, yang gue juga baru tahu. Ternyata nih di Amerika Serikat itu lu bisa beli udara Son ternyata. Beli udara. Gue ceritain nih ya. Oke. Lu tau gak sih kalau di luar negeri bahkan udara sekalipun itu bisa dijual Son? Maksudnya oksigen? Bukan dong. Ini jauh lebih mahal dari oksigen Son harganya Son. Apa sih? Jadi yang dijual itu sebenarnya adalah air rights atau hak udara. Jadi ceritanya gini, contohnya di New York nih ya, setiap bangunan itu punya batas tinggi Son, yang disebut FAR atau Floor Area Ratio. Jadi diatur tuh batas tinggi maksimalnya. Misalnya area perumahan itu dia rata-rata 2,0 sampai 12,0 FAR-nya. Tapi kalau di area bisnis itu bisa 15,0 ke atas. Jadi cara ngitungnya FAR ini itu dilihat dari luas bangunannya Son. Jadi taruhlah misalnya lu punya tanah 1000 square. Terus FAR di daerah lo itu 2,0 misalnya. Berarti lu punya hak untuk membangun sebanyak 2000 square meter Son. Dikaliin 1000 kali 2 2000. Kalau tanah lu bikin bangunan semua Son, 1000 square-nya lu bikin bangunan semua, lu cuma bisa bikin 2 tingkat karena batas lu cuma 2000 square, paham gak? Kalau misalnya gedung yang lu bangun cuma 500 meter, misalnya 500 meternya jadi parkiran aja deh, lu bisa bikin 4 lantai. Paham gak? 500 kali 4 2000. Nah kalau sertifikatnya girik gimana? Enggak kotak. Enggak kotak nih. Sulit kayaknya itu. Enggak, di Indonesia kan belum ada, tapi nanti kita sampai ke sana. Nah, beberapa gedung yang enggak menggunakan tinggi maksimalnya nih, karena kan enggak semua gedung tinggi maksimalnya bisa 4 tingkat. Oh, saya harus bangun 4 tingkat. Tidak semua kan. Ada yang misalnya cuma bangun 3 tingkat, masih sisa 1 tingkat nih. Itu bisa dijual Son, haknya ke gedung sebelah lo, paham gak lo? Bisa dijual ya? Iya, jadi misalnya lu sebenarnya bisa bikin 4 tingkat nih dengan tanah lo yang segitu. Tapi lu pikir, gue pengennya 2 tingkat doang. 2 tingkat sisanya itu bisa dijual ke gedung sebelahnya Son. Yang sebelah jadi 6 tingkat gitu ya. Nah, bisa begitu. Dan harganya itu Son sangat mahal air rights di New York. Apalagi di Manhattan. Harganya itu bisa lo jual sampai $400 per square Son. Atau sekitar 6,4 juta rupiah lah per square per lantai Son. Dipisah misalnya square sini sama square atas dihitungnya beda lagi, ditambahin. Dan ini swasta Son yang punya Son. Bukan pemerintah Son yang punya Son. Kok bisa? Pemilik gedung yang punya. Oh iya bener dong. Bener. Lu bangun gedung lu bisa jual. Iya. Air rights lu. Jadi kita ini bisa punya Son, asal bisa beli gedung di situ. Tapi ternyata praktik jual beli hak udara ini itu nggak cuman di Amerika doang Son. Oh ada lagi? Ada beberapa negara. Kalau di Amerika itu specifically di New York dan San Francisco. Oke. Terus ada juga di Kanada Son. Spesifiknya di Toronto. Dan di UK juga bisa Son. Di UK. Kalau di Indonesia sih belum ada jual beli hak udara seperti ini gitu. Soalnya semuanya masih dipegang sama pemerintah. Tapi mungkin someday bisa terjadi. Bisa. Tapi sekali lagi nih, lu bisa jual beli hak udara itu sama bangunan sekitar. Misalnya kalau lu bangun bangunan, tapi tetap ada batas maksimal bangunan tetap ada Son. Dari negaranya itu ada batas tinggi bangunannya tetap. Jadi lu nggak bisa kayak wah tiba-tiba lu bikin Burj Khalifa di Sawangan misalnya, itu nggak bisa Son, nggak bisa begitu. Karena nanti mengganggu penerbangan apa segala macam kan. Kalau terlalu tinggi kan. Jadi buat para Gen Z tenang aja ya, tanah mungkin memang sudah habis gitu, tapi tenang aja, mungkin di masa depan akan ada udara. Just wait for it, oke? Ngambang. Tapi jangan sampai kalau di langit parkiran di pinggir jalan tuh makin banyak ya, jangan sampai. Itu dia ya kan. Tapi kan memang banyak yang seneng di langit kan Son, apalagi Lucy gitu. Lucy, ada orang namanya Lucy seneng di langit katanya dia. Di atas pohon. Lucy di langit namanya tuh masalah orang. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal hak udara, gue ada cerita nih tentang skill negosiasi dari Donald Trump yang terkait dengan hak udara juga Son. Oh, coba ceritain. Ini ceritanya gila banget nih Son nih pokoknya nih. Jadi di tahun 1979 si Donald Trump itu kan lagi ngebangun gedungnya dia tuh Son, Trump Tower. Iya. Jadi ceritanya nih, dulu waktu dia pengen ngebangun gedung itu, dia kan pengen bikin gedung yang tinggi gitu kan, pengen bikin gedung pencakar langit yang dapat merubah Manhattan skyline. Cita-citanya dia tuh. Iya. Tapi di Amerika kan ada yang namanya FAR, di mana tinggi setiap gedung itu dibatasi kan. Jadi dia terpaksa nih harus beli hak udara atau air rights dari sebuah perusahaan perhiasan terkenal, Tiffany & Co. Oke. Bukannya langsung datang buat negosiasi ke gedungnya Tiffany & Co, si Trump ini malah beli apartemen di sebelahnya gedung Tiffany Son. Habis $15 juta deh.
Abis itu dia baru datang buat nego ke gedungnya si Tiffany & Co. Pas dia nawar air rights-nya, ternyata Tiffany & Co ini menolak, Son. Tapi ternyata Trump ini cukup licik ya, Son. Dia tahu kalau Tiffany & Co tuh nggak bakalan mau ngelepas hak udaranya. Sehingga dia datang ke situ itu ngebawa 2 desain gedung, Son. Yang satu adalah desain gedung dengan dinding yang super jelek, dan kalau misalnya dibangun itu bakalan ngalangin cahaya ke gedungnya Tiffany & Co. Yang kalau seandainya Tiffany & Co nolak jual, bakalan dibangun sama Trump. Desain yang satu lagi itu desain gedung yang bagus, Son. Kalau seandainya Tiffany & Co mau ngejual hak udaranya dia, jadi disuruh milih, lu mau nolak apa mau terima? Tentunya Tiffany & Co yang image-nya classy mikir-mikir, Son, gimana nanti kalau daerah ini malah jadi daerah jelek gara-gara gedungnya si Trump ini kan? Akhirnya setelah negosiasi yang alot, Tiffany & Co setuju buat ngelepas hak udaranya dengan harga $5 juta. Mahal juga sih, lumayan. Dan Trump berhasil membangun salah satu menara tertinggi dengan 58 lantai yang sekarang kita kenal sebagai Trump Tower, Son. Gila, berarti ntar ada profesi baru ya. Apa selain itu? mafia tanah, ntar ada mafia langit juga. Nah, itu dia ya kan. Jadi apa ini peluang bisnis baru nih ya untuk para pengusaha properti ini, Son, ya kan? Wah, iya. Nah, membeli langit. Bener nggak? Ya kan? Karena setidaknya 3 negara sudah menjalankan ini, Son, di mana swasta itu bisa memperdagangkan langit di atas gedungnya dia, Son, ibaratnya, Son. Itu peluangnya itu ya. Nah, dan misalnya anggapannya mungkin ada negara yang desperate gitu ya. Anggapannya kan bisa diambil alih sama pemerintah dulu kan. Tak, ini punya negara semua gitu kan. Kalau mau beli ya ke negara gitu. Iya. Kalau di sini yang gue tahu ya. Kalau lu mau bangun gedung tinggi itu urusannya sama pemerintah, izin. Pakai izin urusannya. Iya. Jadi bukan beli seperti open market lu bisa beli. Gue punya duit gue pengen beli gitu. Ya belum tentu juga. Lu harus izin. Kalau ini bukan perdagangan lah gitu. Tidak diperdagangkan. Tapi gue udah denger sih, ini tentang tinggi gedung juga nih. Jadi ada salah satu perusahaan gitu ya. Jadi dia itu nggak mau gedung-gedung di sekitarnya itu lebih tinggi dari gedungnya dia. Pasti ada sih, tapi tapi gue nggak tahu itu. Gue nggak tahu tuh perusahaannya. Ada tuh. Ada yang begitu. Gue pernah denger sih. Pasti egonya sangat besar sekali ya. Tapi keren juga ya skill negosiasinya ya. Tapi emang kalau punya duit emang ini sih beda sih. enak gitu emang ya. Iya. Maksudnya dia pengen beli air aja harus beli apartemen sebelahnya dulu. Jangan bayangin aja. Oh, kita udah kosong duitnya habis itu. Gak bisa nego lagi. Udah habis modalnya kan. Tapi emang cukup hebat dia. Ini kalau lu nurut sama gue nih, kalau lu gak nurut sama gue gitu kesannya kurang asem banget. Bener Godfather itu. Gak bisa ditolak gitu. Ini pas banget nih ngomongin soal gedung nih. Gue ada cerita juga tentang gedung sih. Tentang mall ini sih. Oh, mall. Ya. Kenapa mallnya emang? Ini kali ini kita masuk ke horor nih kali ini. Oh, yang serem-serem nih berarti ya. Oh, yang diinginkan seluruh warga YouTube ini. Kali ini gue mau nyeritain mall-mall terserem di Indonesia sih. Silakan. Yang pertama adalah Mall Klender di Jakarta Timur. Udah terkenal tuh kalau itu. Terkenal kan. Ya kalau lo belum tahu, Mall Klender ini adalah salah satu korban terbesar dari tragedi 98. Merenggut lebih dari 450 nyawa karena terbakar hidup-hidup. Makanya pada saat itu Mall Klender jadi pusat cerita mistis karena keangkerannya. Dan bakal gue ceritain beberapa. Gue mulai dari penumpang angkot yang misterius. Beberapa hari setelah terbakar, seorang penumpang angkot tuh mengalami kejadian mistis. Pas sedang melintasi Mall Klender, beberapa penumpang tiba-tiba turun dan masuk ke dalam mall yang pada saat itu masih berasap, Set. Penumpang yang masih diangkut tuh pada kaget semua karena ngelihat muka orang yang turun tadi itu tiba-tiba mukanya tuh gosong secara instan. Terus ada juga yang cerita kedatangan arwah dari ayahnya. Jadi ada orang yang namanya Yanto. Dia itu kan kehilangan ayahnya pada saat tragedi itu kan. Beberapa hari setelah kejadian, Yanto ini bertemu dengan sosok yang misterius yang tiba-tiba memberi petunjuk kalau ayahnya itu ada di lantai 3 mall tersebut. Dan ternyata beneran nemuin jenazah ayahnya itu di lantai 3 sih. Dengan posisi jam tangan yang masih utuh. Ya banyaklah cerita-cerita mistis dari sekitar Mall Klender ini kan. Ya yang pasti mayoritas ngeliat penampakannya itu dengan badan yang gosong gitu, atau suara-suara kepanasan. Yang kedua adalah mall di Jogja, Zed. Tempat ini dulunya adalah tanah milik Keraton Jogja, Zed, dan tempat peristirahatan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Konon katanya pada saat pembangunan mallnya, banyak tukang-tukangnya yang kehilangan nyawa pada saat mengerjakan basement. Ya bisa jadi juga karena ular ya kan, karena dulunya itu kan kebun. Yang katanya jasadnya itu dicor ke dalam pondasi basementnya itu. Lalu pohon-pohon di sana yang pada saat ditebang, itu penebangnya banyak yang kehilangan nyawa secara misterius. Dan cerita-cerita lain yang mereka melihat kayak sosok putih di dalam lift. Emang banyak gitu ya mall-mall di sekitar Indonesia ini yang sebenarnya serem gitu ya maksudnya.
Walaupun ya saya tidak akan mungkin melempar nama gitu ya, tapi banyak gitu cerita-cerita tentang mall yang serem ya kan. Mungkin cerita tentang mall yang serem itu ada di peringkat 2 lah. Nomor satunya rumah sakit yang serem kan. Oh iya. Kayak di tengah-tengah Jakarta itu ada satu mall yang terkenal banget serem tuh Son. Yang ceritanya agak mirip-mirip sama mall Klender ini. Ya jadi banyak lah ya, kayak mall-mall di Indonesia yang angker apa sih itu banyak lah. Banyak, nggak cuma 1-2 ya kan. Di Indonesia ya nomor 1 rumah sakit paling sering. Masih. Yang kedua mall ya kan. Sekolah atau bekas pabrik kira-kira lebih banyak mana yang angker? Bekas pabrik kalau gue sering lihat ya. Bekas pabrik gula, bekas pabrik apa, bener gak? Bener pabrik bener sih. Soalnya pabrik kan juga areanya luas banget. Area luas dan orangnya padat kan. Pegawainya sampai ribuan ya kan. Pasti banyak kan? Inilah insiden-insiden ada lah. Insiden-insiden, ada sapamnya. Biasanya sapam paling sering lihat kayak gitu. Iya. Pasti ada ya cerita kalau sapam kalau ditanya tuh ya kan. Tiap misalnya kita ke mall mana nanya ini sapam, pasti ada ya cerita gitu kan. Ya pokoknya begitulah ya, kalau dicari-cari tempat yang serem ya pasti ada aja gitu kan. Ini kita juga sekali-kalinya nih ngebahas seperti ini karena request dari meeting kemarin. Bener gak? Karena request dari meeting kemarin. Kalau kita sebenarnya jarang bahas yang horor-horor gitu ya Son ya. Iya. Karena menurut saya ya jin itu ada di mana saja gitu. Jadi kita tidak usah repot-repot mencari tempat angker untuk ngelihat jin gitu kan. Jin itu ada di mana saja gitu Son kalau menurut saya. Ya kan, yang susah dicari cuma junnya ya palingan. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sekarang saatnya kita masuk ke segmen yang paling penting, yaitu adalah segmen membaca komen dari Sobat Loteng. Let's do it, let's go. Oke, ini ada komen dari @dedegunawan6516 ya kan. Pemilik saham hadir, next undang Ferry Irwandi. Waduh. Ya kan. Seru sih itu. Seru banget. Kita sih pengen ya, soalnya sebenarnya pengen ya. Ya kan. Kira-kira mau apa enggak? Saya nggak tahu dia mau apa enggak gitu kan. Tapi gini Son, karena Sobat Loteng udah request nih ya kan, suruh ngundang Ferry Irwandi ya kan. Tapi kan kita kan belum kenal sebenarnya sama Ferry Irwandi gitu kan. Saya sudah DM Ferry Irwandi. Oh gitu. Ya kan? Akan saya bacakan di sini kan. Ini demi Sobat Loteng aja nih. Gue bilang gini, followers kita banyak banget yang request buat ngundang Bang Ferry ke konten kita, gue bilang. Kalau seandainya Bang Ferry bisa, kita yakin bakal pecah banget sih Bang, haha gitu. Udah kayak gitu. Wah, udah gue DM tuh ya kan. Oke sih kalau sampai demi kalian nih gue DM nih langsung ya kan. Ya nggak tahu tapi maksudnya bakal dibaca atau dia mau apa enggak gitu ya. Iya. Kalau kalian emang pengen banget nih ya kan, kalian coba komen di Instagramnya Bang Ferry. Kalian bisa bom di sana aja. Soalnya kalau kita misalnya kita kan maksudnya belum followan atau apa kan, jadi pasti masuknya ke hidden atau apa kan. Udah gue follow. Kan dianya nggak ini. Nah dianya belum follow. Iya kan, pasti masuknya di mana tahu kan. Iya, jadi dia belum tentu baca juga gitu kan. Tapi kalau seandainya ini Bang Ferry Irwandi mau datang sini, hari apapun ya kita bisa ya sana. Bisa. Insya Allah bisa jabanin. Ya. Karena kita pasti akan seru banget kalau misalnya ada Bang Ferry Irwandi di sini ya. Seru banget sih. Gitu. Kita minta tolong ke Sobat Loteng kali ini ya. Nah silakan buat kalian yang emang kemarin ada juga yang ngomong undang Bang Coki Pardede dong. Kita belum kenal juga. Tapi gue DM juga Son. Tenang aja. Gue DM juga. Kita lihat aja ntar bakal dibaca apa enggak gitu kan. Ya kamu bom aja di Instagram dia gitu loh, di komen. Karena kita tuh tangan terbuka gitu sebenarnya. Siapapun yang mau datang ke sini, ayo gue. Nah, iya benar ya kan. Oke. Komen selanjutnya dari @dedijuliadi. Nah, wah, thank you banget Bang Richard dan Bang Son. Suggestion gue beneran dibawain di konten sama Om Ded. Itu sih udah pasti. Pasti, tentu saja. Pokoknya kalau misalnya kita ngadain live, which is itu di hari Selasa tuh udah hampir pasti. Hari Selasa hampir pasti itu. Hampir pasti kita bakalan live terus ngajakin meeting para Sobat Loteng buat ngebahas kira-kira bahasan apa yang seru untuk dibahas selanjutnya di episode selanjutnya. Betul. Kalau kalian nonton itu langsung dan kalian ikut ngobrol di situ sama kita pasti dengerin Ton. Pasti dengerin, dan kalau kita udah ngomong bawain, pasti kita bawain. Ya kan. Dan maksudnya nggak mesti kecewa. Oh, pas di minggu depannya nggak dibawain. Pasti setelahnya kan kita bawain. Nanti juga. Ada saatnya bakal dibawain pokoknya gitu kan. Nah gitu teman-teman, makanya kalau misalnya kita lagi ngadain live, nonton dong. Kalau misalkan gak kuat misalnya, aduh kemalaman, ada solusinya kan. Ada solusinya. Apakah solusinya Son? Yaitu member. Nah. Dan komen member itu entah kenapa ini Son ya, di mata saya lebih kelihatan dan gak tahu kenapa Son. Bener. Kayak ada apa ya, kok lebih terang atau apa gitu ya. Itu dia Son. Pengennya nge-like aja pengennya gitu kan. Nah, gitu. Itu dia gitu. Tapi gak usah khawatir. Kalau misalnya kalian bisa datang ke live-nya, ya udah datang aja. Yes, nonton aja. Bener. Ya kan, berinteraksi langsung sama kita gitu ya Son ya. Gitu teman-teman. Jadi kita pasti serius kalau misalnya kita bilang kita bakal dengerin, kita pasti bakal dengerin deh. Pasti. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton episode terbaru dari Di Atas 12 ini yang kita bikin bersama oleh para sobat-sobat Loteng juga lainnya ya. Bukan kita berdua doang yang bikin di Son ya. Gue akuin aja ya kan. Ini dari banyak otak banyak pikiran ini. Iya.
Yes, gitu. Terima kasih banyak buat kalian semua. Jangan lupa nonton live kita setiap hari Selasa tentang apapun yang akan kita buat di kedepannya gitu ya. Soalnya kita akan men-include kalian para sobat loteng untuk mengambil keputusan di selanjutnya gitu kan, untuk menjadi pertimbangan kita. Yes. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa member juga. Nah itu yang paling penting soalnya kan. Dan jangan lupa juga komen buat kalian yang nonton sampai akhir, karena itu adalah the highest respect for us ya kan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. Kali ini gak kena tiang tantangannya kali ini. Di Atas. Bentar, ada news flash nih. Ternyata udah dibalas kita sama. Dibalas guys. See you.